Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Khud. Teks dari buku terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan membaca beberapa catatan, atau kita akan membuat beberapa catatan apa yang kita baca. Nah, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-soal as-sabi' ma huwa tauhidur rabb? Al-jawab tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ard. Muttafaqun alaih. Pertanyaan yang ketujuh, ma huwa tauhidur rabbi? Apa yang dimaksud dengan tauhidur rabb? Mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Jawabannya adalah tauhiduhu bi af'alihi. Kita mentauhidkan Allah dari sisi perbuatannya. Kal khalqi wat tadbiri wa ghairima. Seperti menciptakan, mengatur dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta rabbus samawati wal ardi. Engkau adalah Rabb langit dan bumi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita baca dulu lanjutannya. Tafadhal. As-soal as-samin ma huwa tauhidul ilah? Al-jawab huwa afraduhu bil ibadati kad-du'a. Ifraduhu. Huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'a wal-dhabh wal-nadhr. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari ila Ayyuhidullah. Pertanyaan yang ke-8, ma huwa tauhidul ilah? Apa yang dimaksud dengan tauhidul ilah? Mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Jawabannya ifraduhu bil ibadah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Seperti berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Surat Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Jadikan yang pertama kali kalian dakwai mereka, kamu dakwai mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari kalimatnya ila ayyuhidullah. Jadikan ajakan pertama kamu kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9. As-su'al at-tasi' ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ih? Al-jawab huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati ala al-haqiqah bila ta'wilin wala tahfidin wala tamsilin wala ta'tilin kal istiwa wan nuzul wal yadi wa ghairihima mimma yaliqu bikamalihi wa qala Allah ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan mim makhluqatih. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam masalah sifat dan nama? Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Jawabannya huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Meyakini apapun yang Allah sebutkan dalam kitabnya tentang dirinya, atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah dalam hadis-hadis yang sahih, dimaknai sesuai dengan makna hakikat, artinya tidak ditakwil, bila takwilin, dan tidak dilakukan tafwid, tidak dilakukan tamthil, tidak dilakukan ta'til. Masing-masing insyaallah nanti kita jelaskan. Seperti sifat istiwa, keterangan tentang Allah beristiwa, keterangan tentang Allah turun, keterangan bahwa Allah punya tangan, dan yang lainnya sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Allah turun dengan turun yaliku bi jalalihi, sesuai dengan keagungannya. Tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Baik, kita sudah membaca teks di kitab Khud Aqidatak tentang masalah pembagian tauhid. Dari mana kita awali ini ya? Apa yang Anda tahu tentang pembagian tauhid? Tauhid itu terbagi atau tidak? Atau tidak terbagi? Tauhid itu terbagi atau tidak? Sebelumnya saya tanya, rukun iman ada berapa? Rukun iman yang 6. Mulai dari iman kepada Allah, kepada para malaikat,
kepada kitab-kitab para rasul dan seterusnya sampai 6. Dari 6 rukun iman ini, pembahasan tauhid itu ada di mana? Pembahasan tauhid ada di mana? Jangan sampai kita nggak tahu petanya. Bahas masalah tauhid kaitannya dengan rukun iman itu apa? Pembahasan tauhid ada di mana? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab, hari akhir, atau qada dan qadar. Pembahasan tauhid ada di mana? Hah? Semuanya? Atau salah satunya? Apa yang kita tauhidkan? Allah. Sehingga pembahasan tauhid itu kan turunan dari masalah iman kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah, itu kan tidak sebatas meyakini Allah ada. Tapi kita beriman kepada Allah, di samping meyakini Allah itu ada, kita juga meyakini beberapa hal tentang Allah. Dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Maka pembahasan tauhid itu kaitannya dengan masalah iman kepada Allah. Disinilah kajian atau saya boleh sebut objek atau sasaran kajian tauhid. Karena semua pembahasan masalah akidah muaranya adalah 6 rukun iman. Baik berkaitan dengan masalah ghaibiyat, termasuk juga yang kita bahas tentang masalah tauhid yang kita kenal, itu kaitannya dengan iman kepada Allah. Selanjutnya, beriman kepada Allah, iman kepada Allah. Di sini ada perintah dan ada larangan. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Tauhid. Perintahnya apa? Tauhid. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Beribadahnya kepada Allah. Larangannya apa? Syirik. Sehingga tauhid dan syirik itu isi utama dari iman kepada Allah. Saya kalau beriman kepada Allah, apa sih yang harus saya lakukan? Kamu jalankan perintah dalam masalah iman kepada Allah, dan kamu tinggalkan larangan dalam masalah iman kepada Allah. Kajian ini, kajian tauhid, turunannya banyak. Di situ ada kajian turunan. Kajian ini juga ada turunannya. Di situ ada larangan berkaitan dengan syirik dan saya sebut satu lagi, penyimpangan berkaitan dengan masalah keyakinan tentang Allah. Penyimpangan terkait keyakinan tentang Allah. Penyimpangan terkait keyakinan tentang Allah. Kitab Tauhid yang kita pelajari, dan kitab itu berkali-kali disyarah oleh para ulama, kajiannya tentang ini. Bagaimana menanamkan tauhid dan bagaimana penjelasan tentang larangan-larangannya. Dan ini lebih banyak. Karena ternyata pelanggaran di lapangan itu banyak. Bersumpah dengan menyebut selain Allah, bernadar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang salah tentang Allah, dan seterusnya. Itu semuanya pembahasan dari sisi larangan. Sehingga kalau kita baca kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hakikatnya kitab ini adalah kitab syirik. Karena beliau lebih banyak mencantumkan daftar aneka kesyirikan yang terjadi di lapangan. Dan itu adalah sisi dari pembahasan larangan berkaitan dengan iman kepada Allah. Baik, insya Allah dipahami ya
peta ini ya. Baik. Sehingga kenapa dibahas ini dalam kajian tauhid? Beliau lebih banyak fokus tentang masalah larangan. Karena inti dari mentauhidkan Allah adalah kau tinggalkan semua yang enggak benar berkaitan dengan iman kepada Allah. Baik menyembah selain Allah, berkorban untuk selain Allah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, termasuk tidak sopan dengan mengucapkan kalimat tidak sopan tentang Allah. Contoh kalimat yang tidak sopan tentang Allah apa? Yang pernah diucapkan sahabat. Ada sahabat yang menemui Nabi SAW, ayo kita meminta syafaat kepada Allah agar Nabi SAW mau melakukan seperti ini. Paham maksudnya? Jadi sahabat ini menggunakan Allah, nama Allah, untuk meminta Rasulullah SAW melakukan sesuatu. Nabi SAW mengatakan, kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Ibaratnya kayak gini ya. Orang yang lebih tinggi, itu kan seharusnya ketika kita mau menghadap atau meminta kepada yang bersangkutan, kita meminta kepada yang lebih rendah, kan gitu ya. Kita minta kepada yang lebih rendah. Contoh sederhana. Guru ustadz. Ini ustadz. Misalnya ini. Ada guru ustadz. Nah, kemudian di sini ada ustadz. Begini Pak, hierarkinya mana yang lebih tinggi? Gurunya lebih tinggi. Ini ada jamaah A. Jamaah ini bilang ke guru ustadz, guru ustadz, tolong dong minta kepada ustadz agar beliau mau hadir pengajian di tempat kami. Sopan nggak kira-kira kayak gini? Hah? Sopan nggak kira-kira kayak gini? Menurut Anda ini sopan nggak? Nggak sopan ya? Nggak sopan. Hah? Kalau dibalik sopan. Kalau dibalik sopan. A minta tolong Ustadz, tolong dong agar gurunya bisa hadir ke pengajian di tempat kami. Ini sopan. Jadi ini dijadikan sebagai wasilah untuk meminta sang guru Ustadz agar datang ke pengajian A. Tapi kalau dibalik nggak sopan. Minta ke sini agar yang ini menyuruh ke sini. Ini nggak sopan. Menjadikan guru ustadz sebagai wasilah untuk menghadirkan ustadz. Nggak sopan ya. Nah, sahabat pernah seperti itu. Menggunakan nama Allah sebagai wasilah untuk meminta Nabi Muhammad SAW. Terus diingatkan oleh beliau, kamu tahu ucapan itu apa konsekuensinya? Nggak sopan. Termasuk diantaranya adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk memvonis yang dia tidak ketahui. Demi Allah dia pasti masuk neraka. Nah ini kayak gitu, tidak boleh ya. Karena dari mana kamu tahu kalau Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ketika ada seorang yang bersumpah menyebut nama Allah untuk memvonis temannya pasti masuk neraka. Akhirnya temannya diampuni, justru dia yang dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Nah, kajian ini ada dalam kitab Tauhid karena ini pelanggaran. Pelanggaran terkait masalah iman kepada Allah. Baik. Selanjutnya, kembali kepada masalah pembagian tauhid. Nah, masalah pembagian tauhid ada sedikit, boleh kita sebut, kritikan yang tidak dipahami oleh si pengkritik berkaitan dengan pelajaran tauhid dibagi 3. Dan dulu waktu saya di sekolah Muhammadiyah itu termasuk bagian dari kurikulum. Jadi pembagian tauhid jadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah saya dapatkan sejak SMP di Muhammadiyah. Di SMA juga sama, kita mendapatkan pendidikan yang sama. Sehingga pembagian tauhid jadi 3, seingat saya dalam beberapa kurikulum pembelajaran agama Islam di Muhammadiyah sudah sering disampaikan. Tidak tahu untuk belakangan ini ya. Taib. Kenapa sih tauhid itu dibagi 3?
Kenapa harus ada pembagian? Karena ada sebagian yang mengatakan yang pertama kali melakukan pembagian ini adalah Ibnu Taimiyah. Ada juga yang menyebut yang pertama kali melakukan pembagian ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan ada yang mengatakan tauhid dibagi 3 itu bid'ahnya Wahabi, atau dengan kalimat yang semisal. Mungkin Anda pernah mendengar itu. Ada juga yang menyebut tauhid dibagi 3 itu mirip seperti akidah Trinitas, dan ungkapan yang semisal. Yang saya kira mereka yang komentar seperti ini kayaknya nggak paham dengan apa yang dia ucapkan, nggak paham dengan apa yang dia ucapkan sendiri, ya. Bukan nggak paham ucapan orang lain. Jadi begini, berkaitan dengan masalah pembagian, ilmu semakin ke sana itu semakin dirapikan, begitu ya. Ilmu semakin ke sana semakin dirapikan, bukan bertambah tapi dirapikan. Baik. Sebelum fikih itu menjadi satu cabang ilmu tersendiri, maka orang belajar fikih melalui hadis. Dalilnya ini, kesimpulannya ini, dalilnya ini, kesimpulannya ini. Sehingga pada saat dia belajar fikih itu campur-campur, tidak dirapikan. Kemudian para ulama berusaha untuk merapikan tahap demi tahap. Maka kemudian setelah jadi cabang ilmu tersendiri yang dirapikan, jadi kita bisa mengenal di sana ada fikih thaharah. Kemudian di sana ada fikih salat. Lalu di sana ada fikih tentang zakat dan seterusnya. Di thaharah nanti kita mengenal masalah najis. Kita mengenal masalah cara membersihkan najis. Kita mengenal masalah haid. Kita mengenal masalah tata cara bersuci. Ada rukun, ada syarat. Kalau Bapak baca buku hadis, kayak gini enggak ditemui. Misalnya Anda baca Sahih Bukhari, masuk di bab tentang sholat, beliau tidak menggunakan istilah-istilah seperti ini. Tapi istilah ini baru Anda jumpai di mana? Di kitab fikih setelahnya, generasi setelahnya. Ilmu yang lain juga sama. Dulu orang belajar seperti dia masuk di sebuah hutan rimba. Di hutan rimba ini ada aneka bahan baku yang bisa kalian buat sebagai jamu. Sehingga dia nyari, kalau saya mau nyari kunyit di mana? Ya terserah, di sini di semua tempat ada kunyit. Saya mau nyari kencur, di sini juga ada kencur. Di blok mana? Kamu cari sendiri. Dulu kayak gitu ya. Lalu belakangan dikelompokkan. Kalau mau cari kencur, kamu tinggal datang ke pasar kencur. Kalau mau cari kunyit, di blok ini nanti isinya kunyit. Mau nyari jahe, di blok ini isinya jahe. Dikumpulin, isi ini jahe tok, kencur tok, kunyit tok, gitu Pak ya. Paham insyaallah Mas ya? Baik. Sehingga orang di masa silam, ketika mereka belajar, mereka mendapatkan semuanya dan belum dirapikan. Sekarang sudah mulai tertib dan dirapikan. Sehingga saya mau fokus belajar fikih, maka Anda bisa masuk ke kajian fikih fokus. Referensi-referensi fikih, kemudian pembahasan fokus masalah fikih, enggak campur-campur. Itu sekarang. Makanya kita bisa buat kesimpulan, ilmu semakin ke sana semakin dirapikan. Jadi bukan ditambahi, saya sampaikan dirapikan. Nah, kajian masalah akidah yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu disampaikan dalam bentuk hadis-hadis yang itu bercampur-campur antara satu dengan yang lain. Disampaikan dalam bentuk keterangan-keterangan. Terkadang ada dalam keterangan fikih, terkadang ada dalam keterangan masalah tafsir, ada dalam keterangan masalah ini, bercampur. Lalu lama-lama dirapikan. Maka kalau Anda bertanya, siapa yang
pertama bagi tauhid jadi 3. Pertanyaan ini juga sama. Siapa orang yang pertama bagi sholat jadi rukun dan wajib? Pertanyaan ini sama. Siapa sih yang pertama menjelaskan sholat ada rukun, ada wajib, ada sunnah? Yang pertama kali menjelaskan itu siapa? Siapa yang pertama kali menjelaskan bahwa hadis itu ada mutawatir, ada ahad? Hadis dibagi menjadi sekian. Ada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Siapa yang pertama kali menjelaskan seperti itu? Sama ya? Pertanyaan itu sama. Karena yang pertama menjelaskan ini hakikatnya adalah mereka sedang merapikan ilmu yang selama ini mereka pelajari. Dan kita tidak akan mengatakan, oh yang pertama inilah orang yang melakukan bid'ah pertama kali. Ini suudzon. Padahal maksud mereka adalah memudahkan generasi setelahnya untuk mempelajari, tapi dituduh dengan tuduhan yang buruk. Apakah yang pertama kali menjelaskan sholat dibagi menjadi rukun, wajib dan sunnah, dia melakukan bid'ah pertama kali dalam masalah kajian sholat? Kita akan mengatakan tidak. Apakah ulama yang pertama kali menjelaskan sifat, ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil untuk Allah? Apakah itu juga bid'ah? Kita juga akan mengatakan tidak. Lah terus adanya itu dari mana? Siapa yang pertama kali menjelaskan itu? Maksud mereka adalah untuk memudahkan orang yang mempelajari setelahnya. Insya Allah paham ya? Baik. Sehingga adanya pembagian seperti ini, maksud dan tujuannya adalah untuk merapikan disiplin ilmu tersebut dengan tujuan memudahkan bagi generasi setelahnya untuk memahaminya. Dalam kajian fikih muamalah misalnya, Bapak baca kitab Bulughul Maram, yaitu campur-campur. Tapi bagi mereka yang paham dengan semua yang dipelajari dari kitab itu, dia bisa menjelaskan. Dalam kajian fikih muamalah di kitab Bulughul Maram, bisa kita bagi menjadi sekian. Nah, bagi menjadi sekian itu tujuannya apa? Memudahkan bagi siapa? Bagi para pembelajar untuk bisa memahami petanya. Sehingga mohon dimaklumi pembagian dalam disiplin ilmu apapun, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman. Bukan dia membuat yang baru, tapi menjelaskan peta. Sehingga di sana tujuannya adalah menjelaskan peta ilmu tersebut. Gitu ya. Dan nanti semakin mengerucut, semakin detail. Ya. Misalnya, orang belajar ilmu IPA, maka dia bisa menjelaskan. Dalam ilmu IPA, benda ada 3. Apa saja Pak? Cair, padat, cair, dan gas. Penjelasan itu tujuannya apa? Memudahkan bagi orang yang belajar, anak-anak yang belajar untuk memahami peta. Oh, benda itu ada 3 kayak gini. Karena anak kecil ketika melihat semua benda yang ada di lingkungannya, dia mungkin belum terbayang kalau sebenarnya benda yang dia lihat itu intinya cuma 3 ini. Kalau enggak benda padat, benda cair, benda gas. Anda masuk ke jurusan tertentu misalnya. Jurusan listrik. Begitu Anda masuk ke jurusan listrik, pertama kali Anda akan diperkenalkan. Kajian tentang masalah listrik dibagi menjadi 2. Listrik arus besar, listrik arus lemah, gitu ya. Sudah,
Nah, kamu mau masuk yang mana? Saya mau fokus di bagian ini. Nah, nanti di situ dibagi lagi. Arsitek juga sama. Arsitek dibagi berapa? 2. Arsitek bangunan dan arsitek kota. Nah, Anda tahu itu dari mana? Hah? Apakah itu bid'ah ahli arsitek? Anda tidak akan mengatakan demikian. Baik. Kenapa ada pembagian itu? Tujuannya biar memahami peta. Yang nggak pernah bersentuhan dengan arsitek, dia nggak ngerti arsitek itu apa. Begitu dijelaskan, arsitek itu kayak gini. Arsitek itu dibagi menjadi ini. Nah, setelah dia tahu pembagian, dia tahu peta. Maka pembagian dalam disiplin ilmu apapun itu adalah menjelaskan peta ilmu itu. Begitu ya? Sehingga siapa yang pertama kali menjelaskan ini, berarti dia berjasa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempelajarinya. Jangan malah dituduh macam-macam. Yang seharusnya orang ini berbuat baik, tapi mereka yang nggak mau belajar, dia memberikan tuduhan yang buruk. Makanya kita sebut tuduhan tadi adalah suudzon kepada para ulama. Baik. Berikutnya. Berarti kalau kita bicara pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Ini isinya apa? Peta kajian tauhid. Kok bisa dipetakan? Biar yang mempelajari dipetakan pun bisa. Coba kamu pelajari dalam Al-Quran ini ada apa saja tentang tauhid. Ya semuanya tauhid, tapi nggak ngerti aku. Nah, tapi kalau sudah dipetakan, jadi orang tahu arahnya. Baik. Selanjutnya, dalam membuat peta itu bisa jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Namanya juga membuat peta. Sehingga ketika beda pendekatan, maka orang akan membuat peta yang berbeda. Meskipun ya, esensinya sama. Meskipun esensinya sama. Saya kasih contoh ini. Jadi dalam membuat peta disiplin ilmu, terkadang terjadi apa? Terkadang ada beda pendekatan. Gini ya. Meskipun esensinya sama. Saya kasih contoh tentang tanda hari kiamat. Mengenai tanda-tanda hari kiamat, setidaknya ada 3 pendekatan yang digunakan oleh para ulama yang ma'ruf, yang banyak dikenal oleh masyarakat mengenai petanya. Ada yang menggunakan pendekatan bahwa tanda hari kiamat dibagi 2. Tanda hari kiamat samawi dan tanda hari kiamat ardi. Tanda hari kiamat samawi itu tanda hari kiamat yang ada di langit. Seperti matahari terbit dari barat, munculnya dukhan, kemudian bulan terbelah, banyak terjadi meteor, dan seterusnya. Tanda hari kiamat ardi adalah tanda hari kiamat yang ada di muka bumi. Seperti munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi, adanya Dabah, munculnya api dari daerah Syam, dan seterusnya. Munculnya api dari daerah Yaman, dan yang lainnya. Ada yang membagi lagi, tanda hari kiamat itu dibagi 3. Ada membagi tanda hari kiamat dibagi 3. Ada tanda hari kiamat, bagi 2 ya. Ada tanda hari kiamat kubro, ada tanda hari kiamat sugro. Tanda hari kiamat besar, tanda hari kiamat kecil. Besar itu contohnya munculnya Dajjal, keluarnya matahari terbit dari barat, keluarnya Dabah,
yang kira-kira membuat orang terheran karena tidak normal. Yang sughra itu yang tanda hari kiamat yang orang ketika menghadapinya biasa saja. Ada banyak gempa bumi, banyak pembunuhan. Misalnya Anda dapat kabar terjadi banyak pembunuhan. Dari dulu juga sudah banyak. Itu namanya tanda kiamat sughra. Kemudian yang ketiga, dibagi 3. Tanda hari kiamat dibagi 3. Yang pertama yang telah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, telah terjadi dan terus terjadi. Yang ketiga, belum terjadi. Yang telah terjadi dan tidak akan berulang. Contohnya apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan. Gak mungkin ada Nabi yang baru, tidak akan berulang. Yang telah terjadi dan terus terjadi, banyaknya pembunuhan, merebaknya zina, kebodohan di masyarakat. Yang belum terjadi, nanti yang akan terjadi. Nah, Anda lihat di sini, kira-kira esensinya sama atau beda? Semuanya menjelaskan tanda kiamat. Cuman cara mereka memetakan beda. Paham ya? Apakah membagi seperti ini bid'ah? Bukan. Tapi tujuannya apa? Biar pembaca punya gambaran. Pak, nggak usah dibagi. Monggo jenengan maca dhewe Sahih Bukhari. Lengkap di situ, tambah Sahih Muslim, tambah kitab-kitab yang lain yang membahas masalah kiamat. Tapi Anda nggak punya gambaran petanya. Nah, ulama membagi ini biar mereka punya gambaran. Oh, ada kayak gini tuh ternyata. Jadi kalau kita bagi bisa dibagi menjadi sekian. Paham ya? Baik. Sekarang kita lihat peta kajian tauhid. Peta kajian tauhid saya cantumkan 2 pendekatan yang ma'ruf. Pertama, dibagi 2. Tauhid dibagi 2. Ini pendekatannya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa tauhid dibagi 2. Ibnul Qayyim mengatakan, wa malakun najati was sa'adati wal fauzi bitahqiqit tauhidain. Kunci kebahagiaan, keberhasilan ketika seseorang mewujudkan 2 tauhid dalam hidupnya. Alladzaini alaihima madaru kutubillahi ta'ala. Yang keduanya merupakan poros dari kitab-kitab Allah. Wa bitahqiqihima ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mewujudkan 2 hal ini Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihima raghabar rusul, dan para rasul mendakwahkan masyarakat untuk mewujudkan 2 tauhid ini. Kulluhum, semuanya, min awwalihim ila akhirihim, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Yang pertama kata beliau, tauhidul ilmil khabari al-i'tiqadi. Tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid ilmiah. Tauhid ilmiah itu maksudnya tauhid yang bentuknya kerangka berpikir. Isinya adalah meyakini sifat-sifat yang sempurna untuk Allah dan menyucikan Allah dari semua keserupaan dengan makhluk, serta menyucikan Allah dari semua sifat-sifat kekurangan. Intinya itu. Wat tauhidus tsani, dan tauhid yang kedua, ibadatuhu wahdah la syarikalah. Beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa tajridu mahabbatihi wal ikhlasi lahu, serta memurnikan rasa cinta hanya untuk Allah dan ikhlas hanya untuk Allah. Wa khaufihi wa rajaihi, menaruh harapan dan rasa takut hanya untuk Allah.
tawakal hanya kepadanya, ridha menjadikan dia sebagai Rabb, sebagai sesembahan dan sebagai wali, dan tidak menjadikan sekutu apapun dalam segala yang menjadi hak khusus Allah. Paham di sini? Baik. Jadi kalau kita gunakan pendekatan Ibnu Qayyim yang beliau membagi tauhid jadi dua. Kata beliau, tauhid itu ada dua. Tauhid keyakinan dan tauhid amalan. Begitu saja. Tauhid itu petanya kayak gimana sih? Ya, tauhid itu ada dua. Tauhid berkaitan dengan keyakinan, tauhid yang berkaitan dengan amalan. Tauhid keyakinan itu apa? Apa yang harus kamu keyakini tentang Allah. Tauhid amalan itu apa? Apa yang harus kau lakukan untuk Allah. Selesai? Paham insyaallah ini? Mudah enggak? Mudah. Apakah peta ini mewakili realita tentang kajian tauhid? Sangat mewakili. Apa yang harus kau yakini tentang Allah? Itulah tauhid keyakinan. Kita meyakini Allah itu Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah berkuasa, Allah berkehendak. Kita meyakini sifat-sifat Allah. Allah punya sifat A, punya sifat B, punya sifat C. Lalu tauhid yang kedua, amalan. Apa yang harus aku kerjakan untuk Allah? Aku hanya beribadah untuk Allah. Sujud ini untuk Allah, sembelian ini untuk Allah, nadar ini untuk Allah. Itu tauhid amalan. Baik. Ini peta tauhid yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Yang kedua, tauhid dibagi tiga. Yang ma'ruf ya. Ada rububiyah. Lalu ada uluhiyah. Kemudian ada asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah terkait hak Allah. Tauhid asma wa sifat sebagaimana namanya terkait nama dan sifat Allah. Baik. Menurut Anda pembagian dua ini sama atau beda esensinya? Esensinya sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Sama dari sisi mana? Coba diskusi kelompok. Kelompok 1 khusus kasepuan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 belakang. Sisi kesamaannya di mana esensinya? Jadi kalau kita lihat enggak ada bedanya antara pembagian Ibnu Qayyim dan pembagian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad misalnya. Karena tentang keyakinan ini jika kita rinci kan ada dua. Apa yang harus kita yakini tentang Allah? Secara umum ada dua. Perbuatan Allah. Lalu yang kedua, nama dan sifat Allah. Intinya kan ini. Sedangkan tauhid amalan ini berkaitan dengan hak Allah. Apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Itu kan tauhid amalan. Tapi kalau keyakinan, kita berbicara tentang perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Anda tidak melakukan apapun tentang perbuatan Allah. Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam, dan seterusnya. Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, Allah satu-satunya yang mematikan, menghidupkan. Terkait nama dan sifat Allah, kita juga perlu meyakini Allah punya nama apa saja. Kandungan nama itu, sifat-sifat Allah apa saja. Itu terkait apa? Keyakinan. Sehingga tauhid keyakinan
itu diawali dari mempelajari teks tentang yang isinya penjelasan tentang Allah. Dan Allah menjelaskan kepada hambanya siapa dirinya. Baik. Yang paling belakang. Pojok paling belakang. Masya Allah. Resiko duduk di belakang ya. Sebutkan satu ayat yang menjelaskan tentang Allah. Satu ayat yang menjelaskan tentang Allah. Apa? Qul wallahu ahad. Allahus samad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang secara umum ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah itu lebih afdal dibandingkan ayat yang lain. Sehingga afdalu suratin fi kitabillah, surat yang paling afdal dalam kitabullah, Al-Fatihah. A'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitabullah, ayat kursi. Karena ayat yang menjelaskan tentang Allah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ayat yang menyebutkan tentang cerita Fir'aun, cerita Qarun. Meskipun semuanya firman Allah, tapi firman Allah tentang dirinya lebih afdal dibandingkan dengan firman Allah tentang Allah menjelaskan sejarah umat-umat masa silam. Begitu ya. Maka muslim tidak boleh bingung ketika ditanya, kamu bisa enggak menjelaskan tentang Robmu itu kayak apa? Coba pakai kitabmu. Saya enggak tahu. Kok muslim enggak tahu? Padahal seperti itu banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama dia sudah menjumpai itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada penjelasan. Ternyata Tuhanku itu Ar-Rahmanur Rahim. Tuhanku itu Rabbul Alamin. Tuhanku itu Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Baik. Nah, peta ini dibuat oleh para ulama untuk memberikan pemahaman bagi kita bahwa kalau Bapak masuk ke dalam ruangan tauhid, inti yang kita pelajari tiga kelompok ini. Ada tauhid tentang rububiyah, tauhid tentang uluhiyah, tauhid tentang asma wa sifat. Siapapun yang pertama kali membagi itu, berarti dia adalah orang yang berjasa untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mudah dalam mengkaji tauhid. Bisa dipahami ya? Baik. Maka kita tidak perlu memperdebatkan siapa sih yang pertama kali. Anda mau sebut A, mau sebut B, dan seterusnya. Hal semacam ini enggak penting. Sama sebagaimana kalau kita tanya, siapa yang pertama kali mengatakan dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat. Apakah Nabi SAW pernah menyebut itu? Tidak. Tapi dari kumpulan-kumpulan hadis tadi, lalu para ulama membuat kesimpulan seperti itu. Baik. Selanjutnya, maka berdasarkan hal ini, berarti sejatinya pembagian itu adalah ijtihad. Pembagian itu adalah ijtihad. Sifatnya ijtihad. Nah, karena sifatnya ijtihad, bisa jadi ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Orang mengitari bumi. Setelah dia mengitari bumi pakai kapal gitu, itu dia buat peta. Saat dia buat peta, dia kan menggambar bentuk pulau kan gitu ya. Saat dia menggambar bentuk pulau, antara Columbus dengan satunya siapa? Sama enggak? Beda. Karena dia baru meraba sebagian.
Itu dulu ya, sebelum ada satelitnya. Jadi orang ketika membuat peta karena baru pertama kali mungkin akan beda-beda. Maka sama halnya ketika orang itu beristihad dalam membuat pembagian, terkadang ada yang beda. Nah, ketika istihad itu berbeda, maka yang benar yang mana? Istihad dalam pembagian. Jika ada yang beda, istihad dalam pembagian. Jika ada yang beda, maka yang benar yang mana? Yang benar adalah yang sesuai realita. Kalau tidak sesuai realita, ya kita katakan pembagian kamu nggak benar. Ya. Misal, manusia dibagi 3. Lelaki, perempuan, custom, misalnya ya. Benar nggak pembagian kayak gini? Anda akan mengatakan apa? Walaupun ini diakui oleh dunia barat, sehingga orang-orang yang memperjuangkan jenis kelamin yang baru, mereka sampai menyebut ini transgender atau custom. Tapi ini menyalahi realita. Nggak ada manusia custom. Adanya kalau nggak laki, perempuan. Baik. Atau misalnya pembagian yang berulang. Manusia dibagi 3. Ya. 1 lelaki, 2 perempuan, 3 anak-anak misalnya. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Ya anak-anak ini bisa laki, bisa perempuan. Bukan kelaminnya belum terbentuk, Pak. Sampai usia 7 tahun baru terbentuk. Nah, makanya kita kelompokkan sendiri. Nah, ketika dikelompokkan sendiri, kenapa kamu kelompokkan sendiri? Kelaminnya belum terbentuk. Baru nanti setelah 7 tahun kelaminnya terbentuk. Makanya ditaruh sendiri. Andaikan ada seperti itu, kita buat seperti ini. Paham ya? Baik. Tauhid dibagi 4. Sudah? 1 rububiyah, terus 2 uluhiyah, 3 asma wa sifat, 4 mulkiyah. Begini ya. 4 apa? Mulkiyah atau hakimiyah. Hukumiyah atau hakimiyah? Hakimiyah, yang mantan tarbiyah. Hakimiyah, gini kan? Baik. Pembagian seperti ini diterima enggak? Diterima atau tidak? Kenapa? Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa ada hakimiyah? Karena kita meyakini satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan hukum adalah Allah. Satu-satunya zat yang berhak menetapkan hukum adalah Allah. Nah, kalau seperti ini nanti banyak sekali. Satu-satunya zat yang menciptakan hanya Allah, satu-satunya zat yang menghidupkan hanya Allah. Nanti banyak sekali kan? Ada tauhid khalqiyah, tauhid ihyaiyah. Satu-satunya yang berhak menghidupkan hanya Allah. Satu-satunya yang berhak apalagi mengatur alam adalah Allah. Jadi ada tauhid tadbiriyah. Nanti jadinya tauhid sejumlah asmaul husna. Karena asmaul husna menjelaskan satu-satunya zat yang berhak ini, dan seterusnya. Begitu ya. Ya ini sama seperti tadi. Manusia dibagi menjadi 3. Laki, perempuan, dan anak-anak. Loh, anak-anak ini sudah masuk di sini loh, Mas. Maka kamu jangan sendirikan. Karena tidak
berlaku. Disendirikan ini jadinya mengulang, gitu kan? Jadinya apa? Mengulang. Maka mulkiyah atau hakimiyah, kenapa tidak disendirikan? Itu bagian dari rububiyah. Rububiyah kan perbuatan Allah kepada makhluk, menciptakan, mengatur alam, memberi rizki, termasuk menetapkan hukum. Karena mengatur itu juga bagian dari menetapkan hukum. Jadi menetapkan hukum bagian dari mengatur. Jelas atau belas? Jelas ya? Baik. Sehingga polemik semacam ini bisa kita pelajari atau bisa kita selesaikan dengan diskusi yang rapi, ya, tidak perlu saling emosi, ya, dengan melihat latar belakangnya. Karena kalau orang nggak paham dengan latar belakang kenapa ada seperti itu, ya jadinya model-model kayak tadi. Itu adalah seperti Trinitas. Dan Masya Allah, ini ngapain kok orang kayak gini? Yang menunjukkan kalau dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang rububiyah. Kita bahas tentang rububiyah. Istilah rububiyah itu dari kata ar-rabbu. Dari kata ar-rabbu. Rabb itu apa sih, Pak? Zat yang memiliki, yang punya hak untuk mengatur, yang punya hak untuk apa lagi? Untuk menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu disebut sebagai tauhid rububiyah karena berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi di sini tauhid tentang perbuatan Allah kepada makhluknya. Tauhid tentang perbuatan Allah kepada makhluknya. Baik. Inti dari tauhid ini apa, Pak? Inti dari tauhid rububiyah. Inti dari tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini berkaitan dengan apa? Keyakinan atau amalan? Keyakinan atau amalan? Keyakinan. Tadi sudah kita petakan ya. Berkaitan dengan keyakinan. Inti dari tauhid rububiyah adalah meyakini satu-satunya zat yang Anda bisa rinci perbuatan Allah itu apa saja. Satu-satunya zat mungkin bisa kita gabungkan dalam kalimat mengatur makhluk, meliputi semua perbuatan Allah kepada makhluknya. Ya, semua perbuatan Allah kepada makhluknya. Satu-satunya zat yang mengatur makhluk, meliputi semua perbuatan Allah kepada makhluknya, hanya Dia, Allah. Intinya ini. Yang kedua, ya, tidak membuat klaim tentang perbuatan Allah yang tidak pernah disebutkan dalam dalil. Jadi terkadang ada orang yang mengklaim Allah akan ini, Allah akan ini, Allah akan ini. Kamu tahunya dari mana?
Orang-orang musyrikin itu seperti itu. Misalnya ada yang mengklaim, nanti kalau aku mati pasti masuk surga. No, kamu tahunya dari mana ini? Nanti kalau aku mati lalu dibangkitkan oleh Allah, aku akan diberi banyak harta. Contoh klaimnya ini. Di surat Maryam Allah bercerita tentang orang musyrik, udah tua tapi jahat ya. Namanya Al-As bin Wa'il. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Apakah kamu tahu orang yang kufur kepada ayat-ayat kami dan dia mengklaim la'utayanna malan wa walada, kami akan diberi harta dan anak. Jadi Al-As bin Wa'il ini punya utang kepada saat Khabbab nagih utang, Al-As ini menolak untuk bayar. Aku tidak mau bayar sampai kau kufur kepada Muhammad. Maka diancam sama Khabbab, kalau kau enggak mau bayar nanti tak tagih di akhirat. Lalu Al-As yang tidak beriman kepada akhirat ya, dia bilang, nanti kalau Allah bangunkan aku di akhirat, Allah akan kasih banyak harta dan anak kepadaku. Lalu Allah turunkan ayat ini. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda. Apakah dia sudah pernah melihat hal gaib atau dia membuat perjanjian dengan Allah? Termasuk juga Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan di dua ayat Al-Baqarah sama Al-Imran, Bani Israel bilang lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami nyemplung neraka itu cuma sebentar. Maka Allah tanya, qul attakhadtum indallahi ahdan, tanyakan wahai Muhammad, apakah kau sudah membuat perjanjian dengan Allah? Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu, Allah nanti akan seperti ini, Allah akan. Berarti dia disi kerso ya, menyatakan Allah akan berbuat sesuatu padahal dia tidak punya keterangan tentang itu. Paham ya? Baik. Dan ini pelanggaran rububiyah. Ini pelanggaran dalam masalah rububiyah. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan masyarakat tentang rububiyah Allah. Allah akan ini, Allah akan ini. Allah. Dia menyatakan akan, Allah akan, sementara dia tidak tahu hal yang gaib. Yang kedua ini. Yang ketiga adalah tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk keyakinan yang mengurangi atau mencacat, yang mengurangi tauhid rububiyah. Misalnya meyakini si fulan bisa mengatur hujan, ada wali ghaus, ada wali kutub dan seterusnya. Wali ini bisa mengabulkan doa, wali ini bisa ini, bisa ini. Semua keyakinan itu apa? Batil. Karena dia bertentangan dengan keyakinan rububiyah. Banyak enggak di sekitar kita kayak gitu, Pak? Hah? Sangat banyak. Sehingga walaupun mereka mengakui satu-satunya yang mengatur alam semesta adalah Allah, yang menciptakan Allah, tapi ada yang kayak gitu, punya keyakinan wali-wali gaus, wali kutub. Dan itu bukti bahwasanya mereka dalam masalah tauhid rububiyah masih ada yang kurang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita belum selesai untuk tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas kerangka tentang tauhid uluhiyah
terutama asma wa sifat yang mungkin bagi sebagian orang kayaknya kok berat untuk dipelajari. Untuk bagian yang mendasar, ya. Hal asasi itu pasti mudah. Yang menjadi berat orangnya ketakutan untuk mempelajarinya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Untuk jamaah sekalian, dari Takmir Masjid Al-Hidayah Purwosari mengajak untuk bisa membantu renovasi plafon masjid yang kita lihat kalau dari sini kelihatan ditutupi karena atasnya baru ada renovasi sehingga biar tidak ke bawah. Maka agar ini bisa cepat selesai, Takmir membuka kesempatan jamaah sekalian untuk bisa berdonasi membantu renovasi dari plafon masjid ini. Dan apakah disetujui bila infak pagi hari ini untuk renovasi semuanya? Bagaimana Ustaz? Mungkin tidak hanya hari ini, bisa di beberapa kali pertemuan berikutnya kita bisa alihkan infaknya untuk renovasi masjid yang kita tempati kajian ini, ya. Baik, tolong diputar 7 kali atau berapa belas kali Pak putar. Nah, baik, Ji. Dibuka 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah sekalian berkaitan dengan pembagian tauhid. Sudah paham atau tidak bisa bertanya karena tidak paham? Baik, yang depan satu monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terkait dengan ilmu, para ulama dulu telah membagi seperti yang telah dijelaskan Ustaz. Tapi ada mungkin guru dari kelompok sebelah yang membagi dia metode sebuah pengamalan dari mungkin ilmu yang pernah dipelajarinya. Misalnya metodenya itu misalnya gimana caranya orang itu bisa menyampaikan, terus kemudian dengan metodenya dia, terus dengan ajarannya supaya mungkin keluar untuk menyampaikan dengan metode-metodenya seperti itu bagaimana itu tentang seperti itu, ajaran yang seperti itu Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Masya Allah. Nah, saya nggak tahu metodenya apa. Intinya kalau mau mempelajari sesuatu atau menyampaikan sesuatu, tugas yang menyampaikan kan ada 2, ya. Kesiapan materi dan kesiapan metode dalam menyampaikan materi. Terkadang ada guru yang mengajarkan metode, tidak hanya mengajarkan materi, tapi dia juga mengajarkan metode. Beberapa asatidzah berkumpul, lalu ada ustadz undangan senior yang beliau ngasih pengarahan dalam kumpulan para asatidzah. Itu yang dipelajari tidak hanya materi, mereka juga sampai mempelajari metodologi, metode cara ustadz ini belajar, dan metode beliau dalam menyampaikan. Misalnya ada daurah untuk para ustadz, yang isi ustadz A, yang isi ustadz B. Walhamdulillah di negara kita seperti itu sudah semakin banyak. Dan namanya metode, mau dipakai silahkan, enggak juga silahkan. Saya punya metode mungkin berbeda dengan metode ustadz yang lain, mau digunakan silahkan, tidak juga silahkan. Karena perbedaan dalam masalah metode itu sifatnya hanya pengalaman, berdasarkan pengalaman. Saya punya pengalaman kayak gini berhasil, saya punya pengalaman kayak gini berhasil. Ketika saya ngisi di Jogja akan berbeda saat saya ngisi di Lamongan misalnya. Karena dengan memahami kondisi masyarakat,
kita bisa gunakan metode yang berbeda. Nah, seperti itu sifatnya hanya cerita pengalaman. Mau dipakai silahkan, tidak juga silahkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, mengenai pahala amalan yang diperselisihkan oleh para ulama, misal pahala sholat syuruk yaitu haji yang sempurna yang diperselisihkan para ulama atau ada atau tidaknya, apakah ketika kita melakukannya dengan berharap pahala tersebut termasuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah? Termasuk menyimpang dalam tauhid Rububiyah. uluhiyah. Mengenai amalan yang hadisnya diperselisihkan, apakah hadisnya valid atau tidak valid? Contohnya pahala sholat syuruk. Kalau sholat syuruknya sepakat disyariatkan, sebab sholat syuruk itu pendapat yang benar dan itu pendapat jumhur ulama, sholat syuruk itu sama dengan sholat duha pertama. Meskipun juga ada pendapat yang berbeda, pendapat Al-Haytami, sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Namun yang lebih tepat, sholat syuruk adalah sholat duha pertama. Maka misalnya Anda mengikuti pendapat hadis sholat syuruk itu dhaif, berarti nggak ada sholat syuruk. Ini keliru ya. Hadisnya dhaif itu berkaitan dengan fadailnya, berkaitan dengan fadilahnya, bukan berkaitan dengan keberadaan amalnya. Kalau amal sholat syuruk itu sholat duha, dan sholat duha adalah sholat yang disyariatkan. Terlepas dari fadilah sholat syuruk, apakah valid atau tidak. Sehingga kalau Anda sholat syuruk, apakah Anda disebut orang yang melakukan tindakan menyalahi sunnah? Kita sebut tidak. Sholat duha tidak menyalahi sunnah. Sholat duha, sholat yang sahih, valid, ada dalam sunnah. Dengan rentang waktu dari mulai sejak matahari terbit setinggi sekian sampai menjelang duhur. Sementara apakah ada keutamaan seperti itu? Bagian ini yang diperselisihkan. Nah, selanjutnya, boleh enggak meyakini keutamaan itu? Kita meyakini adanya keutamaan tertentu atau fadilah tertentu berkaitan dengan amal harus berdasarkan informasi dalil yang valid, yang sahih. Karena fadilah ini gaib. Fadilah ini gaib. Sehingga kita tidak boleh menganggap amal ini punya fadilah A, punya fadilah B, punya fadilah C, kecuali ada dalil. Kalau ada dalil, silahkan. Selanjutnya, apakah dalil tentang keutamaan salat syuruk itu valid? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya hasan, dan ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan. Dan kita menghargai perbedaan ini, walaupun saya sendiri kalau diminta untuk mentarjih, saya bukan ahli dalam bidang ini. Maka sampai sekarang dalam masalah hadis, saya selalu taklid. Ya, kata ulama ini sahih, kata ulama ini hasan, kata ulama ini dhaif. Saya hanya bisa taklid. Dan mungkin masyarakat secara umum hanya bisa taklid, karena mereka tidak punya keahlian dalam menilai hadis. Selanjutnya, kalaupun misalnya kita meyakini hadisnya hasan, saya lebih cenderung menurut Ustadz ini yang menilai hasan. Bapak boleh meyakini keutamaan itu berdasarkan keyakinan Anda bahwa status hadisnya hasan. Tapi bagi mereka yang menganggap oh hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih, maka Anda boleh mengatakan tidak ada dalilnya, atau keutamaan ini tidak ada dalilnya. Sehingga saya sholat syuruk sebagai sholat duha, tapi saya tidak meyakini keutamaannya. Kalau meyakini keutamaannya, berarti dia meyakini sesuatu yang enggak benar. Enggak ada yang seperti itu. Jika dia menilai hadis itu lemah atau hadis itu tidak valid sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal ya, ada hadis yang menyebutkan siapa yang membaca surat Yasin maka akan dibangunkan istana yang megah di surga, berisi ribuan bidadari dengan aneka makanan yang enak dan segala kenikmatan yang banyak misalnya. Tapi hadis ini hadis
palsu. Ya. Terus orang membaca itu dengan keyakinan tadi. Berarti keyakinan ini salah atau benar? Salah. Kamu tahu keyakinan kayak gini dari mana? Ini palsu kayak gini kok diyakini. Nah, saat palsu itu diyakini, dia berusaha untuk memperjuangkannya, begitu sampai di akhirat zong. Kena harapan palsu. Karena itu jangan sampai kita meyakini hadis palsu, karena hadis palsu itu akan membuat Anda kelelahan untuk memperjuangkannya, sementara ternyata harapan itu tidak ada hasilnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.